Assalamualaikum lu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? 2 minggu kita nggak ketemu. Mm-mm. Lancar, liburan. Lancar, Wih, dapat apa dari Turki? Bagus gak? bagus. Bagus dong. Naik ke Mm-mm. Kapadokya itu. Kapadokia Nah itu naik itu nggak? naik balon udara naik. Mahal nggak sih itu? Atau emang murah sebenarnya? Mahal, Hmm? $320 kalau nggak salah. Berapa tuh? Per orang atau satu kelompok? Per orang. $320 US. Yes. Gila, udah 5 jutaan dong. Iya, berarti apa? Kalau 100 itu 1,6 kali 3. 300 berapa tadi? 50-an ya? Iya kan? Hampir 5, itu 5 jutaan. Mantap sekali. Ntar aku mau nutup pintu. Hujan terus nah. Enggak. Emang dari Istanbul? Oh. Halo, Kak. Mm-mm. Tapi mungkin masuk akal sih. Nanggung juga kalau ke sana nggak naik gitu. 5 juta mah kayaknya worth it sih. Pengalaman itu kan pengalaman seumur hidup. 5 juta satu orang, tapi ini 5 juta 4 orang. Ya, 20 juta dong satunya. ya itu sih nggak enaknya ya. Mending beli Dan HP. dia beli iPhone kan 17 tambah 10 juta lagi dapat dapat tuh. 17 Pro Max. Iya, tambah 10 juta lagi. Tapi setidaknya bisa dibuat jadi kenangan kan biasanya eh, core memory anak dan orang tua kan penting kan. Jadi Iya. kayak besok kalau di masa-masa tua, oh aku pernah ke sini nih sama keluargaku. Jadi ya setidaknya ada yang dikenang. Kalau HP mah setahun 2 tahun mah udah bosan. Lagian juga teknologi ganti terus. Oke, kita hari ini belajar lagi. Nah, hari ini tuh nggak ada coding sebenarnya. Aduh, Kok aduh. Hari ini tuh kita belajar GitHub, terus ya buat kita oh ya GitHub buat repository di GitHub sama nyambungin GitHub sama VS Code. Tahu GitHub kan? GitHub Ya, gambar Git. kucing itu Yes, benar. Gambar kucing hitam. Udah punya. belum. Nah, itu nanti kita buat akun, terus buat repository, terus Hah? ngirim file ke situ. Waduh. Buat repository itu maksudnya buat ya, kotak penyimpanan di GitHub. Dan itu kan gratis kan. Jadi nanti ya buat itu. Simple kok. Cuma login, 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 klik, 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 klik. Nggak nyampe coding. Walaupun sebenarnya kalau developer bener-bener mereka pakai terminal sih. Nggak mau pakai klik. Jadi ada Git dan ada GitHub. Nah, itu nanti kita jelasin. Sebelumnya, sebelumnya ini kita akan jelasin Revire Test. Sebenarnya ini ada masih hubungannya sama kemarin pakai PuQt5 framework buat aplikasi. Nah, kan proyeknya itu Revire Test. Nah, di Revire Test sebenarnya itu kayak kamu udah tahu sih Revire Test yang ngecek dedak nadi itu. Iya. Oh iya, sebelumnya aku dapat teguran dari pengawas bahwa harus nyalain itu kamera. Sorry ya. Jadi nyalain kamera walaupun kamu kalau malu sih nyalain aja tapi diakalin lah intinya. Nah gitu. Kalau bisa dinyalain. Oke, nah udah lama aku nggak lihat muka kamu. Nah ini Begitu. di Revire Test sebenarnya dia ngitung detak nadi kemarin kayaknya pernah udah kita buat. Jadi untuk ngecek performa kita dengan nadi. Pertama, ngeceknya saat istirahat selama beberapa menit dan ukur dengan nadi selama 15 detik. Nadi itu kan ada di sini tuh, atau enggak di tengkuk. Nah, itu biasanya orang kalau ngecek orang meninggal atau enggak di tangan sama di tengkuk. Tapi biasanya lebih sensitif di tengkuk. Karena yang
kecil pun dengar. Tapi ya di sini agak kurang sensitif. Tapi biasanya buat ngitung. Nah itu ada nadi detakan, dek, dek. Sebenarnya itu nadi itu adalah jantung kita bergetak, dek, 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 dek. Nah itu tuh buat ngecek. Semakin jadi buat ngecek ada ini ada tabelnya nih, tabelnya ini. Jadi ada levelnya. Level rendah memuaskan rata-rata, di atas rata-rata dan tinggi. Dan ini ada usianya juga. Jadi usianya berapa, kemudian nanti kita hitung nadinya berapa. Biasanya kalau olahragawan kayak Cristiano Ronaldo tuh, dia levelnya tinggi tuh. Walaupun dia berlari kencang, nadinya itu rendah. Jadi jantungnya itu enggak, kan kalau kamu lari gitu atau olahraga, dedekan banget kan, duduk, 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 nadinya itu cepet banget. Nah, biasanya kalau olahragawan, dia nadinya itu enggak cepat stabil. Nah, itu karena jantungnya udah terbiasa buat kerja keras. Nah, di sini Refire itu fungsinya itu ngecek bahwa ini performa kamu, jantung kamu bagus gak sih nadinya ya. Dengan cara ini. Pertama hitung dulu 15 detik nadinya, kemudian dicatat. Kemudian habis itu dia ngelakuin squat. Naik turun selama 45 detik. 30 squat sama 45 detik. Habis itu langsung dicek lagi 15 detik nadinya berapa. Dicatat lagi. Jadi ada dua pemasukan, P1, P2, nadi 1, nadi 2. Kemudian istirahat dulu, setelah hitung istirahat 30 detik. Habis itu dihitung lagi. Jadi ada 3 kali masukan. Sebelum melakukan squat, setelah melakukan squat, kemudian setelah istirahat melakukan squat. Nah, itu nanti ada 3 kan. P1, P2, P3 ini adalah yang kita hitung tadi. Ini ada rumusnya, indeks fire-nya. Nanti indeksnya langsung dapat angka ini nih. Jadi bisa dikategorikan. Kalau misalnya kamu umurnya lebih dari 15 tahun, kemudian nilai kamu antara 7 gitu, berarti kamu di rata-rata. Atau enggak kamu di 4 gitu, berarti di atas rata-rata. Nah, kurang dari 0,4 biasanya tinggi banget. Biasanya ini atlet, kayak atlet olimpiade biasanya tinggi-tinggi. Selama dia masih em, olahraga sih. Tapi kalau udah tua biasanya akan menurun-menurun. Karena elastisitas jantung tuh semakin tua kalau nggak dilatih, ya semakin kendor biasanya. Makanya banyak orang tua darah tinggi dan sebagainya. Nah, dibuat proyek ini nanti proyeknya kayak gini nih bentuknya. Ini belum ada UI-nya, baru tulisan doang. Nanti ada layar satu, tulisannya ada start dan ada petunjuk penggunaan. Kemudian ada layar 2, layar ini masih layar satu. Nah, di layar satu ada kita menggunakan Q label, sorry, Q label. Jadi label buat ngisi tulisan sama widget push button. Jadi ada 3 itu. Di layar 2 ini semakin kompleks lagi sebenarnya. Nanti bisa masukin nama, masukin umur, kemudian tombol button, kemudian masukin nadinya. Jadi ada 3 nadi kan tadi sebelum squat, setelah squat, dan istirahat setelah squat. Dan di send result, dan di sini ada, nah kategorinya ada label, ada button. Cuma label button doang. Kemudian nanti tulisan akhirnya ada Refire indeksnya berapa. Dan ada tulisan cardiac performanya apa. Apakah error perhitungannya atau enggak excellent atau enggak di atas rata-rata. Jadi ada 3 layar nanti. Jadi nanti fokusnya kalau di Refire ada 3, kita fokus ke 3 layar by step by step. Nah, ini kenapa kayak gini ada labelnya dan ini kenapa garis kayak gini. Kemarin kan sebenarnya kalau PQT5 dia UI-nya kan tata letak tulisannya kan otomatis. Nah, ini kenapa di garis ini berarti dia tata letaknya barisnya vertikal, cuma atas sama bawah. Nah, ini logikanya. Jadi mulai ketik start, kemudian habis itu nama dan umur, kemudian start first test, nanti dihitung berapa 15 detik, disuruh ngitung. Kemudian start doing squat, tapi setelah selesai ngitung 15 detik, nanti disuruh squat. Ada hitungan lagi setiap squatnya 45 detik. Habis itu start final test, klik, dan dimasukin. Ini juga dimasukin nanti nggak secara otomatis kebuka semua. Jadi yang ini langsung, yang ini setelah 30 detik.
Setelah istirahat baru kebuka tombolnya. Dan terakhir send result. Ini jalan pikirnya dulu sih. Kalau jalan kerjanya bakal sedikit rumit sebenarnya. Nah, ini ada waktunya. Start bin squadnya ada waktunya sendiri. Jadi setiap tombol-tombolnya, setiap aktivitasnya akan dipantau dengan waktu. Nah, sebelum ke membuat program, sebenarnya ini pasti kita akan disuruh membuat rencana. Dan ada dua hal cara untuk membuat rencana, yaitu dengan mind map atau peta pikiran. Kemarin kita sering banget menggunakan itu. Dan daftar periksa. Daftar periksa di sini list sih sebenarnya. Nah, kayak gini sih ini. Nanti kalau kamu buka Algonova yang ini new element. Nah, jadi ini sebenarnya buat mind map yang kayak gini nih. Nanti yang paling pojok sini pertama test Fire. Kemudian mau kita tentuin dulu mau interface-nya dulu. Karena kita fokusnya interface dulu ya. Belum sampai ke pemrograman cara berjalannya. Hari ini besok kemungkinan baru interface atau tampilan. Nah, ini contohnya nanti kalau kamu buka di Algonova bagian pertama, kamu disuruh buat mind map. Yang biru ini adalah nama app-nya. Kemudian yang kuning ini bagian yang ingin kita selesaikan dulu. Jadi di Fire ada dua hal, tampilan dan fungsionalnya. Fungsional itu kayak perhitungannya, kemudian cara menampilkan waktunya itu fungsional. Jadi back end-nya lah secara kasarnya. Tapi kalau interface itu tampilannya. Nah, ini di tampilannya juga dibagi tiga kan tadi layarnya. Tadi ada screen satu, screen 2, screen 3. Nah, di setiap screen sebelumnya tadi, contohnya di screen 2, itu tadi mana ya? Ada tulisan apa aja yang diperluin. Nah, ini ada Q label, Q pass button, dan Q label. Jadi ini nanti kita tambahin ke listnya aja. Apa aja yang perlu ditambahkan. Jadi ini setting layout sebenarnya bukan ditambahin sih. Ini yang view label itu termasuk widget. Sebenarnya klik button juga widget. Tapi ini kalau di sini creating layout jadi di Pictory karena layoutnya itu enggak kita nggak nentuin posisinya dia udah otomatis mau vertikal atau horizontal. Nah ini sebenarnya bakal berulang terus. Mikirin layoutnya, bikin widgetnya apa, dan mikirin buttonnya apa. Nah ini semua script sebenarnya sama semua sih. Layout, widget, button, dan seterusnya. Kemudian nanti di bagian dua di algoritma, Algonova, itu ada list. Nah, bedanya list adalah kalau yang mind map ini adalah peta jalan apa aja yang harus kita kerjakan. Tapi kalau list itu adalah checklist, step mana dulu yang mau kita kerjain. Contohnya kayak gini nih. Jadi nanti disuruh buat list. Contohnya aku mau buat videonya dulu di screen pertama. Kemudian aku ingin membuat di screen pertama ingin nentuin layout vertikal dulu. Habis itu nambahin text widgetnya. Habis itu nambahin button. Nah itu tuh nanti by stepnya ditulis semua apa langkah-langkahnya yang mau dilakuin di screen satu. Kalau sudah nanti diklik aja biar hijau-hijau dan selesai. Nah, kalau gitu untuk ini udah dulu kita buka Algonovanya dulu buat buat mind map sama listnya. Jadi sebenarnya map-map sama list sudah sering kita gunain. Jadi kamu buka Algonova dulu yang bagian satu. Flash. Sekolah pakai pakai Figma juga ya? Hah? Di sekolah kamu pakai Figma. Iya, Buat apa? Website, UI. iya. Buat Oh, UX itu website UX.
Gampang nggak sih? Lebih gampang daripada ngoding. Iya, lebih gampang Figma. Biasanya gitu anak IT di anak teknik komputer biasanya gitu. Kalau mager coding dia ambil spesifik mah UI UX. Enggak, itu emang pelajarannya itu. Mm-mm. Waria. Hmm. Salah sih. Mana sih ini? Ini apa? Ini kita buat apa, Kak? Yang ini buat mind map. Jadi elemen barunya ditulis dulu. Ini judul elemen barunya Refire Test. Jadi nama aplikasinya Refire Refire test tulisannya. RUFFIR. Ru F-nya 2, RU sebenarnya. Refire IR. Bener tadi. Apa? Refire? IR. 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 Oh, IER. Ini Fire sih ini bener. Tapi Fire bacaan gimana ya? Nah itu bener. Tes. Dikasih tes. Habis itu plus. Nah plus lagi sebenarnya 2 kali plus. Yang sini, yang bagian sini, dari sini. Plus dari sini. Jadi nanti bercabangnya 2. oh, Nggak apa-apa, tadi nggak terlihat sebenarnya. Nah, yang pertama diisi interface atau tampilan. Tampilan. Yang kedua diisi fungsional. Nah, yang di tampilan ditambahin lagi, plus lagi. Ada 3 lagi, 3. hmm. Di sini nanti 3. Hmm. Plus 3 kali di tampilan. Nah, satu yang pertama layar satu, layar 2, layar 3. Alah. Nah, yang di layar satu itu membuat layout, kemudian nambahin widget sama nambahin tombol. Sebenarnya sama semua sih. Di sini ada 3 layout, tombol. Kalau fungsi belum hari ini. Hmm. 3 kali. Sebab, sebagai, apa sebagai. Udah jadi dah. Nah, sebenarnya sama semua sih. Setiap layar sama semua. Layout, widget, sama button. Karena fungsional di PQT5 gitu doang. Tentuin layoutnya apa, tentuin widgetnya apa, dan tentuin buttonnya. Button. Kalau udah, klik ini buat disimpan. Ini ini layar bebas tapi tentangnya Refire test. Maksudnya, Hmm. ini kan nama program kita kan. Dan ini kita mau fokus 2 hal, tampilan sama fungsional. Nah, di tampilan ada 3 hal yang mau kita benerin. Layar satu, layar 2, layar 3. Nah, di layar satu, kita tentuin layout, tentuin widget sama buttonnya. Layout, LAYOUT. Jangan disepasi. Layout, layout. Gitu juga boleh. Atau enggak ini jadi 3 juga boleh. Button, BUT, T-nya 2 kali, ON. Kemudian terakhir widget, WID.
GETS, WI, WID, WID. Ini E-nya hapus, di tengahnya G sama T, I sama G dikasih D. Widget. Ini. Nah, ini salah juga nih aku. WID, E-nya hapus nih. GETS, GE, kurang E di gets. Udah gitu. Semuanya sama sebenarnya. Lah, ini kenapa bisa jadi 4 gini? Udah, hapus aja. Hmm. Nah. Hmm. Kalau Yang udah, kedua, sama aja sebenarnya. Atau enggak kamu mau kopi aja. copy aja boleh. Kopi dari sini. Hmm. Kontrol A gitu. Gini. Mm-mm. Lah, Sama semua soalnya. Setiap layer cuma terdiri dari layout, button, sama widget. Nggak ada yang berbeda. lah ya udah kalau gitu ngapain ada 3? Ya, kan memang kita mau buat tiga layar. Ini sebenarnya buat ya main map aja biar kita terstruktur gitu. Ini kalau dokumentasi paling juga gini juga. Gini Kemudian aja. Berarti ya, gini dong. Ya klik udah. klik checklist Hmm. biar tersimpan. Nah, nggak bisa. Udah, coba selanjutnya. Dia hijau kan? Oke, kalau ini plus saja, klik plus, nanti dia nambahin. Nah, itu bikin step kamu lebih lanjut. Jadi, pertama pingin buat windownya dulu, Ini. kemudian plus lagi, kemudian dua, membuat menentukan layout atau membuat layout juga bisa, nggak apa-apa membuat, karena memang dibuat layoutnya. Menentukan dan juga boleh layout. Kemudian yang ketiga, membuat widget, label, membuat label atau widget boleh. Hmm. Ini. Kemudian terakhir nambahin button, membuat tombol atau button. Menonton tombol. Nah, Hmm. sebenarnya stepnya gini doang. Nanti kalau udah, misal kamu nomor satu udah dibuat, klik klik aja hijaunya. Ini bisa digeser-geser juga. Nah, gitu. Ini sebenarnya ingin memudahkan kamu aja. Kerjaan mana yang udah dikerjakan, kerjaan mana yang belum kerjain. Ini bisa digunain untuk nggak hanya di kampus, di sekolah juga Ini. boleh. Udah. Nah ini untuk ambil waktu, menyita waktu untuk mempercepat, klik yang nomor dua langsung. Kita mainin GitHub. Nanti kita nginstal GitHub nggak ya? Nginstal Git nggak ya? Oke lah. Tahu aku nggak harus nginstal Git. Ini kamu buka ini deh. Yang algoritmanya ngapain dulu? Ini masih Yang coding. bagian dua. Nomor dua. Buset ini ngoding ya mah, ngoding. Loadingnya lama ya. Nggak tahu. Soalnya kemarin juga gitu, hujan-hujan. Ini cuma file nanti yang pertama. Checklist aja dulu.
kirim, kirim. Kalau nggak dikirim dia nggak itu, kirim. Nah, oke Nah, sekarang gua GitHub. Nanti diunduh repo kamu, hmm, gambarnya di screenshot GitHub plus tambahin buka github.com, nambah tab. hmm, kalah. Nah ini login atau sign up. Kamu belum punya kan? Belum. Sign up. Ini kayak buat sosial media aja sih. Mau pakai Google atau ngisi manual juga boleh. Kalau Google ya nggak usah ngapa-ngapain lagi sih. Udah masuk, lanjut. Username itu bakal dilihat orang-orang. Oh ini biasanya orang pakai username keren, tapi jangan babi. Itu sangat tidak sopan. Kan Ya nggak ada yang keren lah. tahu. Yang Ya, nggak tapi kan kan? nanti GitHub itu nanti di share ke publik pertama. Dan kedua, GitHub nanti biasanya kalau kamu antar developer bekerjanya via GitHub. Oh, berarti Mm-mm. developer buat game juga di sini. Iya semuanya. Jadi misalnya ada tim 5 orang nih. Nah nanti satu orang biasanya PM-nya, product manager manajernya itu buat GitHub repo sendiri. Nah nanti orang yang lainnya dia masuk ke repo itu dengan username dia, dengan GitHub dia. Jadi kayak GitHub itu sebagai identitas. Ya sosial media lah, sosial media bagi developer. Karena di situ proyek kita simpen dan kita bisa berkontribusi ke GitHub yang lain dengan GitHub Oke, kita. udah Ya, bebas. Itu bisa diganti-ganti kok santai aja. sabar ah. Nyari nama ya makin sulit ya. Nama-nama GitHub yang keren. Ilegal, legal kan ini? Apa? Legal kan? Apa GitHub? Legal. Udah Morse ya. Pakai hexa segala aja. Buset, namanya gitu doang. Titik-titik panjang. Titik panjang. Nih, ada peringatan tuh. Username may only contain alphanumeric character or single hyphens and cannot begin or end with the hyphen. Gak boleh pakai tanda di awal. Dan gak boleh ada spasi tuh. Ah, apa sih? Lah, Buruan dah. hukum. Milih nama aja lama. Ulum, ulum, ulum. Ulum 1 2 3 4. Admin 1 2 3 4. 4 4 4 ya udah kayak Raisa ya. Admin 1 2 3. Konyol. Iya. Ya jelas sudah ada lah. Gak bisa itu harus jangan di spasi ya. Dikasih underscore atau enggak strap gitu boleh. Udah lah, lama banget aja dari tadi. Nah, Oh, ini bisa nih. Dah. Terus habis itu apa? kita akan mengenal beberapa hal. Create repo aja langsung deh. Create repo. Ini kayak membuat proyek di GitHub. Jadi semua file kamu disimpan di GitHub. Yang mana? Itu create repository. Nah, isi aja nih. Reponya mau diisi nama apa. Jadi proyekmu mau dikasih nama apa. Rufire atau Tapi apa. emang harus di publish. Enggak. Ini mah nggak harus di publish. Private juga boleh. Nanti ada pilihan public atau private.
Oh ini. Kalau private orang nggak bisa lihat, kalau public orang bisa ngelihat. Kalau masuk Takutnya ke, hackers bisa lihat. ya Allah, hacker. Lagian coding kamu juga udah dipelajari sama AI ini. Soalnya ini GitHub tuh yang punya Microsoft. Tapi ini terpercaya kok. Semua perusahaan gede pakai GitHub. Hmm, ya udah. Punya apa ya namanya kayak tes satu kayak tes dua. Kucing beranak, kucing lari, kucing merpati. Di situ. Deskripsi ini tentang proyek apa. Jadi biar biar orang tahu misalnya kalau mau publik atau enggak kamu biar nggak bingung nih. Judulnya tahu, tapi ini isinya apa ya gitu. Atau ini proyek apa ya? Jumanji. Pro, proyek. Ya udah. Oke. Proyek pertama tuh. Mau pak private public. Hacker ini. Head treatment ini nanti tambahin aja. Nanti ada tulisan tambahan. Jadi di bawah giat kamu nih apa gitu. Ditignore nggak usah dulu. Ini nanti lebih. Nah, lisensi nih dipilih. Lisensi pakai apa ya? MIT aja deh. Ini lisensi sebenarnya gini. Intinya coding itu bisa orang bisa ada open source sama enggak kan. Nah, MIT license biasanya open source, GNU biasanya nggak open source. Ini intinya ngurusi open source atau enggak. Orang boleh mengambil coding kamu atau enggak, atau menggunakan software kamu atau enggak. Intinya pilihannya ini itu. Tapi biasanya list MIT biar bisa orang bisa ambil, bisa ngeliat bebas. Kalau MIT ya open source benar-benar open source. Tapi belum baca lagi. Habis itu kalau Kalau udah biar gak dilihat no license. Ini. kalau nggak dilihat kayaknya aku lupa ya apa aja mungkin boleh bebas. Selain MIT kayaknya semua kebanyakan Jadi yang benar yang mana, Kak? udah tahu bebas. Lagian juga nggak kamu private juga orang juga nggak pernah bisa ngeliat Hmm. atau nggak no lisensi juga boleh. Berarti nggak ada peraturan. Nah, Hmm. nah ini dia isi ini kalau ini buat Git ini pakai komen di terminal. Jadi orang biasanya nggak males banget pakai buka web klik-klik nggak. Dia biasanya ke terminal doang. Git init, commit, dah gitu. Hmm. Oh Kemudian gini caranya. ini yang itu ya. Ini ngapain di sini ya? Sekarang ini buka profil kamu, SSH nanti aja, TTP sana. Ini ya. Buka profil kamu, Ini kan ini yang dibaca. profil. Ini. Atau enggak di sini boleh, yang ini boleh, atau enggak profil yang di sini boleh. Ini explore aja sih. Nah, tadi kan buat repo simple kan. Nah, sebelum itu kita akan mengenal dulu hal yang ada di dalam. Nah, ini isi aja. Nah, ini biasanya ini, yang ini dulu, ntar dulu, yang di atas. Nah, ini biasanya orang pamer di sini nih. Semakin banyak hijaunya nih, berarti kamu sangat aktif di GitHub. Entah buat proyek atau enggak ngerjain proyek orang lain. Nah, di sini. Ini bisa edit profil dan bla bla bla, custom nama dan sebagainya. Hmm. Kemudian scroll ke bawah. Di sini juga kamu ada ceknya kayak their first repo. Jadi kamu buat repo pertama kali juga ada di sini. Nah, ini klik ini nih, repo kamu kliknya di sini. Hilang di mana tuh? Hmm. Ini kalau ngecek repo di sini tadi. Nah, ini repo kamu. Kalau mau buat lagi new ini sama aja sih kayak tadi. Ya udah. Habis itu. Habis itu buat lihat repo kamu ada di harusnya bisa dilihat proyeknya ya. Coba klik ini tes, yang tes coba klik.
kayak gini ya? Apa gara-gara di private? Coba buat lagi yang itu, yang public. Jangan lah. Kan em kan nggak ada ininya, nggak ada proyek ininya apa gitu. Iya, public aja. Soalnya kalau private, dia via itu, via terminal. Ya udah nggak apa-apa. Bener-bener nggak bisa dibuka. Ya udah nggak apa-apa. Nah, bingung nanti kamu. Ini kita harus install Git dulu. Ini by step nanti aja. Soalnya install Git bener-bener. Public aja dulu. Ngirim-ngirim file. Lagian filenya juga codingan itu kan. Codingan umum. Lagian juga nggak ada orang yang tahu kok. Soalnya Terus selama kamu nggak nge-share GitHub kamu, kalau kalau dihapus share-nya itu gimana? hmm? Kalau dihapus share-nya itu gimana? Hapus share-nya maksudnya. Ya kalau di publik kan, kalau dihapus Hmm. Dia dihapus aja nanti kamu. caranya Dia lihat dulu aja. New nggak dulu deh, kayak. new. New. Buat repo lagi. Hmm. Jangan tes lagi. Dah, C doang. dia nggak apa-apa. Oke lanjut. Jus J. Public tetap tambahin lisensi ya boleh. Tambahin head readme boleh. Jadi emang cara hapusnya gimana Kak? Apa? Hapus apa? Repo nanti ada. Itu. Ya udah ini ketik ini. Ya, Ah, sama aja. aja ya. Di kode kayak gini, lanjut. Sekarang gini ya. Ya udah, ini cara ininya gimana? Biar nggak ini. No, dihapus. Iya, Coba dibuka profil kamu, nyari reponya ini. inilah. Aku yang mau di ini dihapus biar nggak ke publik. Gak ada yang tahu kak selama kamu gak nge-share. Cara hapus. Aku buka Dah, GitHubku deh. Sekarang tanpa ngeri ini aja ya. masalahnya. Ngeri. Hmm, Kamu punya sosial media nggak? Enggak, eh Sumpah. punya sih. IG, TikTok. Punya itu punya. Nah, lebih berbahaya itu daripada coding di GitHub. Abang, emang cara share-nya gimana? Dia ada di share itunya, SSH-nya. Oh, Alamat sih. Kok SSH-nya, bukan SSH-nya. Nih, punya aku aja, dia langsung ke kode. Kenapa kepunyamu enggak? Aneh ya. Ntar, get certificate calculator, invite collaborator. emang kodenya kayak gimana? Kayak gini sih. Entar. Aku harus stop share. Ya, Hmm. harusnya kayak gini. Hmm. Jadi setelah itu tadi aku buat lagi nih, cek dua. Harusnya kayak gini bentuknya. Kemudian bisa add file, create new file, atau upload. Jadi upload dari coding yang sebelumnya, atau new file langsung juga boleh. Jadi mau masukin coding di sini langsung boleh. Contohnya ini nih. Print. Haha, sesuatu. 。
namanya apa ya? Cek.py. Kemudian kalau udah ngasih judul itu sama isi codingnya, commit. Kemudian dicek commitnya mau di branch yang mana. Klik commit langsung saving aja. Nah ini udah kesimpan nih cek.py. Kalau dibuka isinya ya ini tadi. Ini readme ini tulisan aja sih. Ya ini. Ini bisa diedit juga. Klik ini aja. Nah, bisa saya edit. Nah, change. Udah. Ini kayak nyimpen file di dalam sini. Terus kalau mau hapus, udah bisa langsung. Mana ya caranya? Repoku. Tunggu, kakak udah download reponya. Download repo. Ini di Google. Juga. Lah, oh, oh iya, tapi ini Google-nya Google Safari ya, beda. Sama aja harusnya. Ya udahlah, nanti aja lanjut aja. Ini udah jam berapa? Ntar coba aku ngeliat punyamu deh. Coba sekali lagi. GitHub-nya dibuka dulu. Tapi di private ya. Ya. Ya gak apa-apa, private aja nih. Sama aja ya. Hmm. Yang private aja dibuka deh. Kenapa tampilan jadi kayak aneh gini? You quick. Wih. Oh, start action issue. Harusnya ada code. Ini code udah nih. Bener. Saya tampilannya jadi kayak gini. Kenapa tampilannya jelek banget jadi gini? Mungkin buat start. Add code. Gak tahu, ah, capek. Ntar aku cari dulu. Starter. Wow, nggak nggak tahu katanya disuruh bikin file baru. Benarkah itu? Ini nih, gestek new file nih, nih. Ya klik ini nih. New file, bener. Nah, itu udah nih masuk ke sini. Ya itu. Aduh, dari tadi. Nah, tulisannya nggak kelihatan. Soalnya aku langsung gini. Oh, mungkin baru ya. Kita baru ya. Tulisannya apa? Bebas coding apa gitu. Nanti Hmm. tergantung itunya kok. Ah, Eh, tergantung ekstensinya. Print ya. ini ya. Print. Udah lupa ya. Print kemudian kurung isinya mau string atau angka boleh. String harus pakai tanda ketik. Ya, petik. Green. Oh, Nah, ini udah preview doang tadi.
apa ya? Kalau string pakai itu loh, petik. Hah? Nanti kita ada petik kalau string. Loh, pasti aku udah lupa lagi. Ah, Petik dua kali dulu, petik dua. petik dua ya. Nah, tulisannya di tengah antar petik itu. Apa namanya sih? Ya apa? Print apa kayak bebas. Itu tulisan nanti. Oh, udah gitu doang. Mm-mm. Ya Kemudian udah, namanya diganti. Extensionnya nama apa ini? File pertama, file 1.py gitu. Itu extensinya. dah. Test.py. Nah, habis itu commit change buat nyimpen ini. Kemudian ada tes lagi, ya commit lagi buat yakin nggak di di commit. Nah, kasih catatan juga boleh biar orang tahu nih perubahan apa yang dia buat, dikasih komentar juga. Kalau enggak ya commit change aja. Yang commit yang sebelumnya buat nyimpen filenya, yang setelahnya buat ngasih komentar perubahan. Nah, balik ke area ulum manis mana fish manis aja. Nah, itu klik. Lupa ada. Reponya dibuka lagi Hmm. atau tesnya di tes. Repo Apa? sebelumnya dibuka. Ini Repos nih. ini kamu screenshot deh. Oh, Tadi screenshot aja masukin sini. apa sih? Apa ini? Oh, itu. Apa? Upload. Nah, ini kan. Bebas. Yang penting ada buktinya kamu udah buat gitu. Mm-mm. Ya udah. Hmm. Lah, ini apa ini maksudnya? Hmm. Ini maksudnya apa? Oh, Gambar yang itu. picture. Udah. Checklist. Ya, masukin. Hmm. Hmm. Ini Nih. GitHub itu lebih panjang lagi. Nanti aku kirim PPT-nya. Jadi kamu bisa explore dari PPT-nya. Jadi bagian ini buat apa, bagian ini buat apa gitu. Jadi intinya GitHub itu sosial media buat developer. Ini udah ada nih dokumentasinya, tinggal kamu buka aja tadi yang ketiga. Tapi loadingnya lama banget. Karena filenya gede ini. Sebenarnya setelah buat GitHub, kita harusnya ngehubungin GitHub sama VS Code. Ya udah, desktop. Sesimpel sebenarnya nginstal aja sih, nginstal eh, extension, klik 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 klik, udah. Oke, udah. Mm-mm. Jadi selamat udah buat GitHub.
Intinya sebenarnya aman banget kalau kamu nge-share kode kamu di GitHub. Kalau kamu private, orang lain nggak bakal bisa ngelihat. GitHub kayak sosial media sih. Tapi ya sebenarnya banyak orang yang pamer sih. Jadi kalau punya GitHub emang harus dipamerin. Biar orang tahu nih, wih, nih Ulum bisa buat ini nih. Dia orang bisa lihat. Cuman karyanya diambil orang lain. Karena ini, di semangat developer itu adalah open source kan. Jadi Hmm. semua hal yang di dunia ini yang keren-keren ini kan open source. Mau nggak mau sebenarnya kita tuh harus berbagi dan ngeliatin coding kita ini orang boleh ambil, boleh ngopi dan dikembangin lagi. Atau enggak sebenarnya ada proyek gede yang dikeroyok bareng. Contohnya Linux tuh. Linux itu kan open source dan biasanya biasanya orang bisa berkontribusi nambahin Hmm. ini, nambahin itu di Linux. Jadi emang selama codingnya itu enggak perusahaan, itu Mm-mm. orang lain boleh lihat. Itu kan, Biasanya itu peraturannya. Karena codingan kita juga, bahkan kalau kamu tahu Stack Overflow, ya sekarang udah mau collapse. Itu kan dulu kan orang kalau bingung mau ngerjain coding, nemu bug, mereka kan tanya nih, caranya gimana? Nah, itu orang berlomba-lomba jawab. Cara ngasih jawaban ke orang lain, ngasih coding mereka ke orang lain. Karena dengan saling membantu kayak gitu tuh diharapkan ekosistemnya baik dan menghasilkan sesuatu hal yang baru. Karena di coding nggak mungkin kamu sendirian, bakal butuh orang. Makanya GitHub itu adalah penghubung biar kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jadi kayak alat kita sih, sosial media bagi developer. Gitu. Bisa dieksplor lagi. Bahkan kamu bisa buka GitHub. Buka aja open GitHub apa gitu. Semua pattern juga ada di situ. Game-game banyak. Kalau mau buat game cari aja GitHub game Python gitu di Google. Jadi iseng-iseng mau buat game, game-game simple aja. Kita kan hmm, JavaScript banyak tuh game-game JavaScript. ya udah. Oke, hari ini kita udah buat mind map step apa aja yang dibutuhin di Rufire kita dan kita udah jelasin juga Rufire ada beberapa step untuk ngitung detak nadi tapi kita baru fokus untuk melihat apa aja yang mau bisa kita kerjakan dan kita hanya fokus ke tampilan itu ada 3 layar 1 2 3 dan semua layarnya sama widget layout dan button nanti habis itu mungkin selanjutnya bakal nerangin ke fungsionalitas. Dan selamat juga udah bisa mainin GitHub, udah buat GitHub. Jangan malu-malu. Sebenarnya nggak ada orang yang malu dengan codingannya. Nggak takut dicuri. Selama itu nggak bersifat perusahaan. Karena tergantung lisensinya sebenarnya. Dan mau di private atau public. Oke, Hmm. sebelum aku tutup, ada yang ditanyain. Nggak ada. Kalau tidak ada, selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Lum. Bye-bye. Assalamualaikum.